Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, terutama orang Sunda, dari Banten sampai Cirebon, saya ingin mengingatkan semboyan yang diwariskan oleh leluhur kita orang Sunda. 3 kata yang dimulai dari huruf P, huruf W, yang harus kita perpegangi satu paket ketiga-tiganya, yaitu wawanen, wewesen, dan wiwaha. Sebagai orang Sunda, kita diharapkan oleh karuhun atau leluhur kita memiliki wawanen, wewesen, dan wiwaha. Wawanen artinya nyali atau keberanian. Orang Sunda diharapkan jangan jadi orang pengecut, tetapi harus berani apabila kita berada di jalan yang benar. Keberaniannya harus lintas zaman, lintas teritorial, dan lintas personal. Lintas zaman artinya kalau sekarang berani, besok harus berani, lusa dan selanjutnya pun harus berani. Lintas zaman, tidak terikat oleh waktu. Lintas teritorial, kalau di Cianjur berani, di Bandung, di Cirebon, di Jakarta, di luar negeri, dimanapun kita harus berani. Tidak terikat oleh kewilayahan. Lintas personal, kalau kepada si A kita berani, kepada si B juga harus berani. Begitupun selanjutnya sampai kepada si Z. Tidak ada orang yang harus kita pilih. Kalau kita berada di jalan yang benar, tidak ada orang yang harus kita takuti. Kita sebagai orang Sunda harus takut hanya kepada satu, kepada Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Itu yang karuhun kita harapkan, wawanen itu. Sebaliknya kita harus takut kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun kalau kita berada di jalan yang salah. Wewesen artinya kemampuan. Jangan sampai kita punya keberanian yang tinggi tapi tidak disertai dengan kemampuan. Oleh sebab itu karuhun kita wanti-wanti, raihlah wewesen, raihlah kemampuan, tentu dengan berlatih. Dulu yang dianggap wewesen itu adalah lebih spesifik biasanya kepada ilmu bela diri. Sekarang wewesen itu definisinya harus diperluas, kemampuan di bidang apapun. Sekarang zaman hukum kita harus memahami hukum, zaman teknologi kita harus memahami teknologi, termasuk yang ketinggalan juga kita pun harus tetap memahami ilmu bela diri. Silat, warisan leluhur kita kan, Cikalongan, Cimandean, Selasah, Bantar, dan sebagainya kan. Sekarang membooming juga seni bela diri dari luar negeri, impor dari Jepang dan sebagainya. Kita mengenal karate, kita harus tahu itu apa Hyan Sodan, Hyan Nidan, Hyan Sandan, Hyan Yondan, Hyan Godan, Jiong, Jite, NP, Guji Shoso, Guji Shohodai, Basadai, Basaiso, Kankudai, Kankuso, dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus membina, melatih diri supaya kita punya kemampuan yang dikenalnya dengan istilah wewesen dalam bahasa Sunda. Namun itu semua belum cukup. Satu yang menjadi penutup itu wiwaha. Wiwaha itu adalah suatu ukuran bagaimana kita berucap, bertingkah laku, walaupun kita punya wawanen, keberanian yang tinggi, walaupun kita punya wewesen, jangan diumbar sehingga menimbulkan dampak madorot kan. Mentang-mentang berani dan punya kemampuan kan. Kita saling hujat di medsos, bahkan tantang menantang, itu nggak ada gunanya sebetulnya. Perbuatan sia-sia, bahkan itu perbuatan destruktif yang bisa memecah belah bangsa. Keberanian dan kemampuan itu hanya digunakan apabila situasi kondisi menghendaki, dan digunakan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, dan juga keselamatan bangsa dan negara, bukan malah sebaliknya memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu wiwaha. Wiwaha itu berdasarkan norma-norma yang ada dan berlaku ya, norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan terlepas dari itu semua. Bukan untuk dipamerkan. Untuk apa kita menghujat siapapun?
dimanapun dan kapanpun gak ada gunanya. Jadilah kita apa, jarum yang bisa menjerumat persatuan kesatuan bangsa. Jangan malah sebaliknya, kita jadi gunting yang bisa merobek-robek persatuan kesatuan bangsa dengan jalan memamerkan keberanian kita, memamerkan kemampuan kita, baik itu dalam ilmu bela diri, harta benda, jabatan, dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Saya menghimbau kepada saudara-saudara saya orang Sunda dari mulai Banten sampai Cirebon, berpeganglah kepada semboyan yang leluhur kita diwariskan kepada kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.